Salam saudara terkasih dalam Kristus, salam jumpa pada renungan harian Embun Pagi. Dan mari kita jalani aktivitas kita dengan tuntunan firman Tuhan. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari Yesekiel 16 ayat 9. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, Uba sudoho dohot aib laho payaskon mudar sian pamatangmu, jana hupasu-pasu ho dohot miak. Dalam bahasa Indonesia, aku membasuh engkau dengan air untuk membersihkan darahmu daripadamu, dan aku mengurapi engkau dengan minyak. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih, kalau kita membaca di dalam pasal 16 kitab Yesekiel ini, maka kita akan tahu bahwa umat Israel dijadikan Allah sebagai mempelai perempuan Allah. Artinya dalam pemikiran bahwa Allah adalah sebagai mempelai laki-laki dan bangsa Israel sebagai mempelai perempuan. Ketika dianggap sebagai Israel adalah sebagai mempelai perempuan, ternyata orang Israel adalah yang sudah sundal. Artinya sudah menyerahkan dirinya kepada kecemaran, melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Mereka itu sudah menjadi berbuat untuk menjadi mencemarkan diri, yang memperlihatkan auratnya, kemudian menjadi sesuatu yang memalukan bagi Allah. Namun oleh karena kebaikan Allah, dia dibebaskan daripada kesundalannya untuk masuk ke dalam kekudusan Allah. Yang dimasuk kesundalan daripada orang Israel pada saat itu adalah mereka itu menduakan Allah. Mereka menjadi menyembah kepada dewa-dewa, menyembah kepada berhala-berhala. Mereka mempercayai tentang dewa-dewa kesuburan, dan kemudian pada kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh ilah-ilah lain. Oleh karena itu, ketika keadaan demikian, Allah merasa sedih. Namun kesedihan Allah tidak dibiarkan begitu saja. Allah turun berperan untuk membasuh dan membebaskan mereka daripada kecemarannya. Pada firman Tuhan kali ini dikatakan, aku membasuh engkau dengan air untuk membersihkan darahmu daripadamu. Artinya Allah datang sebagai pembasuh agar menjadi terlepas segala kecemaran yang ada bagi diri umat itu. Kemudian bukan hanya di situ saja, dan aku akan mengurapi engkau dengan minyak. Pengurapan dilakukan adalah kepada raja, kepada imam, dan kepada nabi. Dan ketika dikatakan bahwa Allah mengurapi mereka, Allah ingin menjadikan mereka sebagai yang istimewa. Itulah yang dilakukan Yesus bagi kehidupan kita sebagai yang cemar. Melalui kematiannya, kita menjadi satu di dalam kematiannya dan satu dalam kebangkitannya. Melalui baptisan, kita dipersatukan dengan Yesus, sehingga kita menjadi beroleh keselamatan oleh karena keselamatan yang sudah dinyatakannya. Kemudian, melalui Yesus Kristus juga, kita menjadi dibasuh dan diurapi sebagai anak-anak Allah. Kita dianggap menjadi anak-anak Allah karena kita sudah menjadi ditebus oleh anak Allah sendiri, yaitu Yesus Kristus. Saudara terkasih, hal ini adalah merupakan sesuatu yang istimewa dalam hidup kita. Artinya, ketika kita cemar, Allah sudah datang untuk membebaskan kita. Kebebasan kita bukan oleh karena kebaikan yang kita lakukan. Keselamatan yang kita dapatkan bukan oleh karena perbuatan-perbuatan yang baik yang kita lakukan. Namun ketika kita dalam kecemaran, Allah datang untuk membebaskan dan melepaskan kita. Inilah sesuatu yang sangat istimewa dalam hidup kita. Sehingga keselamatan itu menjadi bahagian hidup kita. Keselamatan itu menjadi bahagian daripada orang-orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, saudara terkasih, mari hidup mempercayai bahwa keselamatan sudah menjadi milik kita. Kendati kita di dalam kecemaran,
di dalam keterbatasan, di dalam berbagai hal yang kurang menyenangkan kepada Allah. Namun pada saat itulah Allah memberikan anugerah keselamatan bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, kita saat ini adalah orang yang sudah diselamatkan, yang dijadikan sebagai mempelai Allah, yang diurapi untuk menjadi anak-anak Allah. Biarlah firman ini menjadi kekuatan, menjadi semangat yang baru bagi kehidupan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Kau nyatakan, mengingatkan kami bahwa Tuhan sudah memberikan keselamatan bagi kehidupan kami. Biarlah keselamatan itu menjadi kami hidupi dan kami imani, kami jalan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, hamba berdoa, biarlah orang-orang yang mendengarkan firman ini, Engkau tambahkan sukacita dalam hidup mereka, dalam rumah tangganya, dalam pekerjaannya, dalam segala hidup dan rencananya. Tuhan melimpahkan sukacita bagi setiap orang yang meminta kepada Tuhan, sehingga melalui sukacita itu, kemuliaan Tuhan semakin nyata bagi orang yang percaya kepada-Nya. Dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.